Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Evan Wahyudi, Muhammad Al-Fajri, Muhammad Rafi Akbar, M. Alfarido, Misha Syafitri, Mersa Julia Ananta, Latifa Ramadhani, Maharani. Yang pertama, ketetapan dalam menganalisis ekonomi mikro. Secara umum, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam menentukan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. 2. Gains from exchange. Exchange gains secara singkat adalah keuntungan yang diperoleh dari perbedaan nilai tukar mata uang saat melakukan transaksi bisnis antar negara. Berikut adalah contoh penggunaan exchange gain dalam bisnis. Contoh 1. Sebuah perusahaan ekspor di negara A menjual produknya kepada pelanggan di negara B. Saat itu, nilai tukar mata uang antara A dan B adalah 1:10. Setelah beberapa bulan, nilai tukar berubah menjadi 1:12. Ketika perusahaan tersebut mengonversi pendapatan penjualan dari mata uang B ke mata uang A, mereka akan memperoleh exchange gain sebesar 20% dari nilai awal transaksi. Dari contoh di atas, perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan nilai tukar mata uang untuk memperoleh keuntungan tambahan ketika melakukan konversi mata uang. Exchange gains tersebut merupakan keuntungan devisa yang diperoleh oleh perusahaan dalam kegiatan bisnis internasional. Parsial. Equilibrium umum menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan berinteraksi dan cenderung menuju keseimbangan dalam perekonomian beberapa pasar yang bekerja sekaligus. Keseimbangan tingkat persaingan penawaran dan permintaan di pasar yang berbeda pada akhirnya menciptakan keseimbangan harga. Ekonom Prancis Leon Walras memperkenalkan dan mengembangkan teori ini pada akhir abad ke-19. Walras mengembangkan teori keseimbangan umum untuk memecahkan masalah yang banyak diperdebatkan di bidang perekonomian. Teori keseimbangan umum dibangun berdasarkan proses koordinasi sistem pasar bebas yang pertama kali dipopulerkan oleh The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776. Ketiga, produktivitas. Agar mampu mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, suatu organisasi memerlukan tenaga kerja yang produktif. Hal ini menggambarkan bahwa kaitan yang sangat erat antara tingkat upah ataupun pemberian insentif dengan tingkat produktivitas kerja. Yang keempat, kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan gaji. Kebijaksanaan suatu organisasi mengenai upah dan gaji karyawan tercermin dari jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Bukan hanya gaji pokok yang mereka peroleh, akan tetapi dari kebijaksanaan tersebut mencakup tunjangan, bonus, dan insentif. Bahkan kebijaksanaan tentang kenaikan gaji berkala perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan seperti tingkat upah minimum, upah lembur, jumlah jam kerja, dan lain sebagainya diatur dalam perundang-undangan. Yang keempat, ketetapan dalam menganalisis faktor insentif pasar. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam sistem pemberian insentif yaitu dengan menetapkan tingkat insentif agar dilaksanakan sebagai faktor yang meningkatkan motivasi kerja. Faktor-faktor tersebut akan menentukan juga tingkat insentif dan kompetitif. Menurut Gian Sondang P 2010-265, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemberian insentif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat upah gaji yang berlaku. Yang kedua, tuntutan serikat kerja. Yang ketiga, produktivitas. Yang keempat, kebijaksanaan organisasi mengenai upah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dari kelima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat upah dan gaji yang berlaku. Dari berbagai survei, sistem pemberian upah termasuk insentif yang diterapkan oleh sebagai organisasi dalam suatu wilayah tertentu.
diketahui adalah tingkat upah dan gaji yang pada umumnya berlaku. Akan tetapi hal ini tidak bisa diterapkan sebegitu juga oleh organisasi tertentu. Hal ini dikaitkan dengan faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya ialah langka tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tuntutan serikat pekerja. Serikat pekerja berperan dalam mengajarkan tuntutan tingkat upah dan gaji, termasuk insentif yang lebih tinggi dari tingkat yang berlaku. Tuntutan serikat pekerja ini dapat disebabkan oleh sebagai faktor, misalnya dalam usaha untuk meningkatkan setara. 5. Ketetapan dalam menganalisis realitas. Price rigidity merupakan karakteristik dari pasar oligopoli, di mana perusahaan enggan mengubah harga meskipun jika biaya atau pemerintahan berubah. Uncertainty, ketidakpastian atau uncertainty sering diberikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Market power adalah suatu ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga di atas biaya marginal. Eksternalitas adalah kondisi yang menunjukkan dampak positif atau negatif dalam lingkungan sosial serta kegiatan ekonomi. Eksternalitas dapat memengaruhi alokasi sumber daya, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, public good dalam ilmu ekonomi. Barang publik adalah barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen. Ini berarti bahwa konsumsi atas barang publik oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lain.